Apa sih boleh? Butunan. Dan motive pelangi mateni RW dulu iki opo ceritanya? DA, mari ngono DA wis ora enek, mbake jerit-jerit terus bertindak. Biasanya adalah ini online, bisa dibilang ada cinta bertepuk tangan juga ini. Kemudian juga masalah ingin memiliki barang karena waktu ini handphone sama laptopnya sempat dibawa seperti itu. Cara berpisahnya lalu saya tarik-tarikan pisau terus kena dehidrasi. terus yang korban kedua bagaimana? Saya kan teriak-teriak terus saya bungkam itu mulutnya terus saya cekik sama tarik helmnya. Saudara menyesal nggak dengan apa yang saudara lakukan? Ya Pak, menyesal Pak. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Oh. Oke. Sekarang korban meninggal dunia. Awal mula kejadian TKP di Dusun Bedoro, Kelurahan Bedoro, daerah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Awal mulanya orang tua daripada korban, saudara N, ini pulang ke rumah, mendapati rumahnya dalam keadaan kosong. Kemudian kedua anak gadisnya, saudari DR sama saudari DA, ini tidak ada di tempat. Kemudian di rumahnya itu ditemukan bekas-bekas darah yang sudah dikeringkan, yang sudah disekat. Jadi waktu saudara N ini pulang ke rumah itu kira-kira pukul 21.00 yang bersangkutan melihat hal tersebut. Kemudian yang bersangkutan melaporkan kepada Polsek Waru. Kemudian dari Polsek Waru datang tim, kemudian juga tim dari Polresta juga hadir. Kemudian kita usut bagaimana kejadian tersebut. Pada mulanya di belakang rumah itu ada sebuah sumur, ya, sebuah sumur yang bentuk lubang, kemudian kedalaman sekitar 5 meter 6 meter. Di situ dengan menggunakan lampu senter itu bisa dilihat, rupanya di situ ada sebuah helm, kelihatan helm dan pakaian-pakaian. Helm ini di situ. Kemudian setelah datang tim untuk melihat lagi, kemudian helm ini coba diangkat dengan pengait. Rupanya di situ tergantung tangan daripada salah satu korban. Kemudian dilakukan upaya untuk pengangkatan daripada jenazah korban yang pertama. Evakuasi. Kemudian setelah itu tim bergerak untuk mulai melacak keberadaan daripada terduga pelaku kejahatan tersebut. Setelah dilakukan pemetaan, kira-kira pelakunya ini siapa, didapat inisial pelaku karena pada saat meninggalkan rumah sempat ada CCTV yang digunakan pelaku. Jadi pelaku menggunakan kendaraan daripada keluarga korban, ini mengendarai kendaraan, kemudian kendaraan ini ditemukan di daerah Desa Tambak Sawah,
kira-kira 2 km daripada TKP. Kemudian dari hasil pengembangan, kira-kira siapa yang kira-kira memungkinkan untuk berhubungan, ataukah ada yang mungkin merasa disakiti oleh keluarga korban, akhirnya ada atas nama tersangka saudara HE. Saudara HE kita amankan di suatu penginapan di daerah Sedati. Di daerah Sedati, ini di penginapan Koyo. Saat kita lakukan penggerebekan, ini yang bersangkutan awal mulanya tidak mau membukakan. Kemudian kita lakukan upaya paksa dengan pihak losmen di sana. Nah, kemudian tersangka berupaya untuk melarikan diri. Untuk itu dilakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku. Dari pengakuan pelaku itulah pelaku kemudian mengakui kalau yang bersangkutan selain membunuh, selain satu lagi, ada satu korban lagi yang masih ada di dalam sumur. Jadi kemudian dilakukan pengangkatan terhadap jenazah kedua di dalam sumur tersebut. Kemudian dari pelaku itu, pelaku juga menceritakan bagaimana awal mulanya, kenapa kok bisa pelaku ini sampai membunuh kedua korban tersebut. Awal mula pelaku datang ke rumah, kemudian di situ dijumpai dengan saudari DA, ini yang paling bungsu. Di situ menemui, kemudian tidak begitu lama saudari DR yang kakaknya datang, masih menggunakan helm. Percecokan. Dari percecokan tersebut, saudari DR dicekik oleh tersangka. Melihat kakaknya dicekik, adiknya ini lari ke belakang mengambil pisau. Nah, pisau itu, coba melihat adiknya datang menggunakan pisau, seolah pelaku langsung tangan yang memegang pisau itu dipegang, kemudian pisau itu ditusukkan kepada adiknya, yaitu saudari saudari DA. Nah, melihat saudari DA mengeluarkan darah, yang saudari DR ini histeris. Kemudian karena saudari DR ini histeris, kemudian saudari DR ini disekap, kemudian dicekik sampai meninggal dunia.